Lihatlah pria dengan mengendarai sepeda motor yang berhenti di sebuah bangunan di Komplek TNI Balikpapan ini. Begitu turun dari sepeda motornya, ia merusak kunci pintu toko. Seolah tak terjadi sesuatu, ia pun menjauh dari pintu untuk memeriksa situasi. Setelahnya, ia pun bergegas masuk dan sesaat kemudian keluar dengan membawa 2 tabung gas ukuran 3 kg. Pria itu akhirnya ditangkap polisi. Ia dengan mudah ditangkap karena residivis kasus pencurian. Di kantor polisi barulah terungkap jika barang yang dicuri bukan hanya tabung gas, namun juga ponsel dan gelang emas. Umur 38 tahun, kerjaan karyawan swasta. Kali masuk penjara dengan ini kronologis kejadiannya, itu tersangka terlebih dahulu mapping area situ, didapatlah sebuah toko yang pada saat itu tertutup. Kemudian tersangka ini masuk pintu dengan mencongkel pintu, lalu membawa 4 tabung gas, 2 buah HP, 3 kalung emas, dan 1 gelang. Setelah korban membuat laporan polisi, kita sementara melaksanakan penyelidikan. Tersangka ini pada hari selanjutnya dia mencoba peruntungan lagi. Ya. Tersangka terjerat 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Warga Karangasem Ulu, Samarinda bersama Ketua RT Sabtu siang mendatangi SMA Negeri 8. Tujuannya untuk menyampaikan protes terkait sistem penerimaan siswa baru. Para orang tua kecewa karena anak-anak mereka tidak diterima masuk di sekolah tersebut. Warga juga mendatangi kantor lurah untuk mencari data. Dari sinilah warga mengetahui jika siswa yang diterima di SMA Negeri 8 ternyata bukan penduduk setempat. Ini membuat warga kecewa dan menuding sekolah tersebut mengabaikan program bina lingkungan. Jadi pada awalnya itu kan kami ini mendaftarkan putra-putrinya ke SMA 8 ini. Di dalam penerimaan itu ada jalur yang namanya prioritas yang sekitar sekolah itu. Nah, di situ dikatakan 41 orang yang terdekat dari situ. Nah, ternyata anak-anak kami yang dekat-dekat di sini kok banyak yang tidak diterima. Akhirnya saya mendapatkan print out hasil yang diterima. Saya bawa ke kelurahan untuk di cross check. Ternyata diketahui banyak nama-nama itu yang bukan warga Karangasem Ulu. Sehingga dengan begitu kan kita tidak terima lah. Ya, sehingga bersama-sama ini mendatangi ke SMA 8 untuk mempertanyakan, ya intinya menolak hasil pengumuman itu. Sekolah akan melakukan verifikasi ulang semua data. Jika ditemukan pelanggaran administrasi, maka calon siswa yang memanipulasi data akan langsung dicoret. Yang dilakukan ya untuk mengcross-check kembali ya, mengcross-check kembali kartu keluarganya, alamatnya. Nah, apabila itu memang tidak sesuai dengan jarak dan lain sebagainya, apakah diganti atau seperti apa? Nah, jadi gini, kalau kita sesuai dengan ada surat keaslian berkas. Surat keaslian berkas itu kalau dia melakukan pelanggaran, maka bisa dibatalkan. Jadi ada surat keaslian berkas yang harus dilampirkan dan ditandatangani bermaterai dan ditandatangani oleh orang tua dan anaknya. Berapa jumlahnya yang terindikasi RT prioritasnya kita 41 orang. Kalau dari laporan teman-teman di pihak RT, warga, kelurahan, itu ada sekitar 19 orang. Sebelumnya pintu sekolah ini digembok warga yang meluapkan kekesalan. Gembok tersebut dibuka setelah sekolah berjanji memverifikasi ulang data semua calon siswa. Amir Hamzah dan Ade Saputra melaporkan dari Samarinda.
Satu lagi. Ini lubuk sawah. Memprotes kondisi jalan di permukimannya, warga Jalan Sepakat Lubuk Sawah Mugirejo yang didominasi ibu rumah tangga ini berkeliling kampung dengan membawa spanduk bernada protes. Warga merasa tidak mendapat perhatian Pemkot sejak pindah dari Sungai Karangmumus beberapa tahun silam. Dampak kerusakan jalan menyebabkan mereka sulit beraktivitas saat musim hujan. Anak-anak sekolah terpaksa meliburkan diri, begitu juga warga yang sakit akan sulit dievakuasi. 2017 kita masuk di sini. Kan kita ini warga Pasar Segiri dengan Rahayu. Jalannya sudah begini, Pak. Kalau hujan becek, lumpur kan, banjir. Kita jatuhan, anak sekolah jatuhan. Kadang-kadang tidak ada mau keluar. Kalau ada orang sakit, gimana caranya begini dibawa? Orang mau melahirkan, kita naik mobil, amblas, naik motor jatuh. Kumpul-kumpul uang, beli pasir, beli batu. Amblas lagi, hujan habis lagi. Orang mau bangun tidak bisa mobil masuk, bawa timbunan amblas kan. Ya minta dibaiki jalan lah. Puncak kekecewaan warga dilakukan dengan menancapkan 2 nisan tepat di jalan rusak tersebut. Warga meminta Pemkot segera bersikap agar aktivitasnya tidak terhambat. Selesai. Jadi kita minta tolong sama Pak Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Mesin dompen dibawa rumah kayak kapal kalau mau jalan. Iya, aku paling pertama di sini, Dek.